Selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita bakal gali buku yang legendaris banget nih. How to Win Friends and Influence People dari Dale Carnegie. Iya. Buku klasik ya? Yang menarik, ini kan bukan cuma teori di atas kertas. Betul. Carnegie ngembanginya 15 tahun di semacam laboratorium hubungan manusia gitu katanya. Jadi prinsipnya diuji langsung ke ribuan orang. Makanya laku keras diterjemahin ke banyak bahasa. Jutaan kopi, puluhan bahasa. Gila sih dampaknya. Nah, misi kita hari ini, kita mau coba saring beberapa intisari yang paling ngena dan mungkin agak mengejutkan juga, supaya Anda bisa langsung coba terapkan. Gimana? Kita mulai bedah? Boleh banget. Dan ini bukan sekedar tips sopan santun biasa ya. Prinsip Carnegie ini kalau kita pahami betul, bisa jadi strategi buat membuka potensi diri dan hubungan kita, kayak yang disinggung William James itu. Iya, potensi yang seringkali kita abaikan ya. Persis. Fokusnya itu gimana caranya bikin interaksi kita lebih positif, lebih efektif. Seringkali caranya tuh ya agak beda dari insting awal kita. Oke, contoh pertama yang sering disebut nih, hindari kritik tajam, ganti sama apresiasi tulus. Carnegie bilang, kritik itu seringnya sia-sia, malah bahaya. Kok bisa gitu ya? Ya karena, gimana ya, kritik itu kan langsung nyerang ego, harga diri orang. Otomatis, respons pertama pasti pertahanan diri, bukan introspeksi atau perubahan, bener kan? Masuk akal sih. Jadi malah bikin tembok ya, bukan jembatan. Terus katanya yang didambakan itu justru pengakuan tulus. Tapi apa ini berarti kita jadi lembek gitu, nggak boleh kasih masukan? Nah, bukan itu maksudnya. Ini bukan soal lembek, tapi soal cerdas dalam berkomunikasi. Apresiasi tulus itu beda sama sanjungan kosong. Harus spesifik, jujur, mengakui nilai atau usaha orang lain secara otentik. Oh gitu. Jadi beda ya sama muji-muji nggak jelas. Beda banget, sanjungan kosong itu gampang ketahuan palsunya. Apresiasi tulus itu terasa asli. Tujuannya kan membangun hubungan positif dulu. Masukan tetap bisa dikasih, tapi mungkin caranya beda atau waktunya setelah ada fondasi percaya. Ada contoh bagus soal ini, kisah pilot Bob Hoover itu loh. Ingat nggak? Oh iya, yang soal mekanik salah isi bahan bakar itu kan? Yang hampir fatal. Iya. Nah, si Hoover ini alih-alih marah atau mecat mekanik muda yang jelas ketakutan setelah mati itu, dia malah rangkul. Dia bilang, saya yakin kamu belajar dari ini. Besok tolong servis pesawat F5 saya ya. Wow, itu butuh kontrol diri luar biasa sih. Banget. Dia kasih kepercayaan, bukan kecaman. Itu kan strategi yang benar-benar bisa mengubah orang, bukan sekedar meluapkan emosi sesaat. Bener juga ya. Itu nyambung ke prinsip berikutnya nih soal melihat dari sudut pandang orang lain. Henry Ford kan pernah bilang, rahasia sukses itu kemampuan memahami sudut pandang orang lain dan melihat dari sisi mereka sebaik dari sisi kita sendiri. Itu kan? Nah, itu dia. Intinya memahami motivasi orang lain itu apa. Ini bukan manipulasi ya, tapi inti dari pengaruh yang etis. Kalau kita ngerti, apa sih untungnya buat dia? Kita bisa lebih gampang menyelaraskan tujuan kita sama keinginan dia. Contohnya yang si Stan Novak mau anaknya masuk TK itu lucu tapi kena banget ya. Oh iya, yang anaknya nggak mau sekolah itu ya? Daripada maksa, si Stan sama istrinya mikir, apa ya yang bikin TK itu seru buat si Tim? Bukan buat orang tuanya. Terus mereka nemu kayak melukis jari, nyanyi, teman baru gitu kan? Iya. Terus mereka demonstrasiin di rumah dengan antusias gitu. Hasilnya, si Tim jadi pengen banget ke TK. Keinginannya yang dibangkitkan, bukan dipaksa dari luar. Kadang kita lupa ya sesederhana itu pergeseran fokusnya. Dari saya mau kamu begini, jadi apa sih yang kamu inginkan dan gimana caranya biar ini menarik buatmu? Benar banget. Dan ini berlaku di mana-mana kan? Nggak cuma soal anak. Negosiasi bisnis juga. Kayak Carnegie pas mau sewa ballroom hotel itu. Iya, dia fokus keuntungan buat manajer hotelnya. Nah, ini nyambung lagi ke poin ketiga. Soal melibatkan orang lain, bikin mereka merasa penting. Ah, iya. Orang lebih suka sama ide yang mereka rasa itu ide mereka sendiri gitu kan? Persis. Ada kekuatan psikologis di situ. Dirasa kepemilikan ide. Jadi gimana caranya biar ide kita bisa terasa kayak ide mereka? Apa kita harus pura-pura gitu? Bukan pura-pura, Carnegie lebih nyaranin kita untuk lebih banyak bertanya, kasih saran halus, terus biarkan mereka yang sampai pada kesimpulan itu. Kasih ruang buat ego mereka, buat rasa kepemilikan itu tumbuh. Contohnya si Eugene Wilson itu menarik banget.
yang penjual sketsa gagal itu? Nah, itu contoh klasik perubahan strategi. Dia kan gagal bertahun-tahun karena berusaha menjual. Terus dia ubah pendekatannya. Gimana dia ubahnya? Dia malah minta bantuan ke calon pembeli, desainer ternama. Dia tanya, ini ada beberapa sketsa belum selesai, menurut Anda gimana ya baiknya diselesaikan biar cocok buat kebutuhan Anda? Oh, jadi dia minta masukan bukan langsung nawarin? Betul, si desainer merasa dilibatkan, idenya dihargai. Akhirnya dia beli semua sketsa itu malah pesan lebih banyak lagi. Ini jadi pertanyaan reflektif buat kita juga sih. Apa itu? Seberapa sering sih kita beneran melibatkan orang lain atau kita cuma mendorong agenda kita tapi dibungkus seolah-olah kolaborasi? Dalam juga ya pertanyaannya. Jadi kalau kita kaitkan lagi ke William James tadi, prinsip-prinsip Carnegie ini kayak toolkit praktis ya buat mulai gali potensi terpendam dalam interaksi kita? Iya, ini bukan sihir tapi iya, psikologi terapan yang bisa dipelajari. Tapi ingat, ini kuncinya. Apa tuh? Ini bukan cuma sekedar tahu informasinya. Menguasainya itu butuh latihan terus-menerus. Mengubahnya jadi kebiasaan baru. Jadi nggak cukup baca bukunya sekali terus langsung bisa gitu ya? Jauh dari cukup. Bahkan kalau kita pilih satu prinsip aja, misal komitmen buat coba kasih satu apresiasi tulus setiap hari, dan itu konsisten dilakukan, wah, itu bisa bikin perubahan besar loh dalam hubungan personal maupun profesional. Ini kayak lari maraton, bukan sprint. Oke, menarik banget obrolan kita hari ini. Sebagai penutup, mungkin ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang nih. Silakan. Coba deh perhatikan interaksi Anda besok. Kalau Anda pilih satu momen aja, sengaja coba lihat dari sudut pandang orang lain sebelum Anda merespons, atau mungkin mengganti satu kritik impulsif dengan apresiasi spesifik yang tulus, kira-kira perubahan kecil apa ya yang mungkin terjadi pada hasil obrolan itu, atau pada kualitas hubungannya? Sesuatu buat direnungkan lebih lanjut.